Nah, belakangan ini kan lagi rame nih di dunia pendidikan kita, ada peraturan baru soal tes kemampuan akademik atau yang disingkat TKA. Sebenarnya ini tes apaan sih? Terus ngaruhnya apa buat para siswa? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, saya tahu apa yang mungkin ada di pikiran kalian. Begitu dengar ada tes nasional baru, wah, pasti langsung pada panik kan? Aduh, jangan-jangan ini ujian wajib lagi. Nambah-nambahin beban aja nih buat siswa, guru, sama orang tua. Nah, ini dia kabar baiknya, dan ini poin yang paling penting. Jawabannya tidak. Peraturannya jelas banget bilang kalau TKA ini sifatnya sukarela, alias opsional. Jadi, kalian sebagai siswa punya pilihan mau ikut atau enggak. Ini beda banget sama sistem yang kita kenal dulu. Jadi, bisa tarik nafas lega dulu ya. Baiklah, yuk kita masuk ke bagian pertama biar makin paham. Apa sih sebenarnya TKA itu? Dan yang lebih penting lagi, apa bedanya sama ujian nasional atau UN yang sekarang udah nggak ada lagi? Kalau menurut definisi resminya, TKA itu adalah alat ukur yang standar untuk melihat pencapaian akademik siswa di pelajaran tertentu. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak kita lagi foto kemampuan akademik kalian pada satu waktu, dan kameranya itu sama standarnya di seluruh Indonesia. Nah, kalau kita jajarin gini, bedanya kelihatan jelas banget. UN yang dulu itu kan wajib, dan bisa dibilang jadi penentu kelulusan. Beda jauh sama TKA yang sifatnya opsional, dan sama sekali nggak ada urusannya sama lulus atau enggaknya kalian. Kelulusan itu murni urusan sekolah. Malah, TKA ini ngasih kita laporan kemampuan individu yang detail. Jadi ini alat ukur, bukan hakim penentu kelulusan. Oke, kita lanjut. Terus siapa aja nih yang boleh ikutan tes ini? Apa cuma buat siswa-siswa yang di sekolah formal aja? Ternyata cakupannya luas banget loh. Yang pasti siswa kelas akhir, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 itu bisa ikut. Tapi yang paling keren nih, TKKA juga membuka pintu lebar-lebar buat teman-teman dari jalur non-formal kayak paket A, B, dan C, sampai jalur informal kayak homeschooling. Nah, ini biasanya jadi pertanyaan krusial. Gimana dong nasib teman-teman yang belajarnya di luar sekolah formal? Apa mereka juga punya kesempatan yang sama buat dapat pengakuan resmi atas hasil belajar mereka? Jawabannya iya, tentu saja. Justru salah satu tujuan utama TKA itu ya untuk ini, untuk menjembatani semuanya. Hasil TKA ini bisa dipakai sebagai bukti penyetaraan yang formal. Jadi, ini ngasih pengakuan yang setara buat mereka yang belajar dengan cara yang beda. Keren kan? Ini langkah maju buat pendidikan yang lebih inklusif. Sekarang, kita bedah bagian yang paling bikin penasaran. Apa aja yang diujiin dan soalnya kayak gimana sih? Soalnya, disinilah letak perubahan paling besarnya. Coba kita lihat. Untuk teman-teman di jenjang SD dan SMP, mata uji intinya ada dua, Bahasa Indonesia dan Matematika. Nah, buat yang di jenjang SMA atau SMK, selain dua mata pelajaran inti itu, ditambah Bahasa Inggris dan dua mata pelajaran pilihan. Adanya mata pelajaran pilihan ini asyik banget, karena kalian bisa nunjukin kehebatan kalian di bidang yang emang paling kalian suka. Nah, ini dia game changernya. Coba deh perhatikan kutipan dari kerangka asesmennya. Ini tuh nunjukin perubahan cara berpikir. Fokusnya bukan lagi ke kamu hafal apa aja, tapi lebih ke pengetahuan yang kamu punya bisa dipakai buat apa. Ini semua tentang kemampuan mikir, nalar, dan mecahin masalah. Bentuk soalnya sih pilihan ganda. Eits, tapi jangan keburu senang dulu. Ini bukan berarti gampang. Soalnya, ada kemungkinan muncul soal pilihan ganda kompleks, di mana kalian harus milih beberapa jawaban yang benar dalam satu soal. Ini sengaja dibuat untuk ngetes pemahaman kalian yang lebih dalam, bukan cuma sekedar nebak-nebak. Oke, katakanlah udah ikut tes, terus dapat hasilnya. Pertanyaannya, buat apa? Nah, di bagian ini kita bakal bahas apa aja sih gunanya sertifikat TKA itu secara nyata. Kegunaannya ini praktis banget loh. Pertama, nilai TKA bisa kalian pakai buat daftar sekolah ke jenjang berikutnya lewat jalur prestasi. Kedua, buat yang SMA, SMK, hasilnya bisa jadi nilai plus buat seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP masuk kuliah. Dan tentunya, seperti yang udah kita bahas, ini jadi alat penyetaraan resmi buat teman-teman dari jalur non-formal. Dan ini dia wujudnya. Hasil tes kalian nantinya akan dituangkan ke dalam sertifikat resmi kayak gini, yang langsung dari kementerian. Ini bukan kertas biasa, tapi dokumen valid yang jadi bukti konkret kemampuan akademik kalian, dan diakui di seluruh Indonesia. Oke, sebagai penutup, yuk kita coba lihat TK dari kacamata yang lebih luas. Sebenarnya apa sih peran tes ini buat sistem pendidikan kita ke depannya? Intinya gini, TKA ini hadir untuk melengkapi, bukan menggantikan nilai rapor dari guru kalian di sekolah. Anggap aja TKA ini sebagai semacam opini kedua yang objektif dan standarnya sama se-Indonesia.
Data dari TKA ini bisa jadi referensi berharga buat meningkatkan kualitas pendidikan kita bareng-bareng. Nah, pertanyaan besarnya sekarang untuk kita renungkan. Dengan sifatnya yang nggak wajib, tapi terstandar, dan fokusnya ke kemampuan bernalar, kira-kira TKA ini beneran bisa nggak ya menciptakan panggung yang lebih adil buat semua siswa di Indonesia untuk nunjukin potensi terbaik mereka? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.